Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ogin Hinggar Alhamar. Di sini saya akan mereview jurnal yang dibuat oleh Bapak Ahmad Hunaini Zulkarnain dengan judul Konfigurasi Politik dan Karakter Hukum dalam Perumusan Perjanjian Kerja Perorangan dan Perjanjian Kerja Bersama. Terciptanya ketenagakerjaan dan berusaha melalui kejelasan hak dan kewajiban para pihak, baik pekerja atau buruh dan pengusaha, untuk memperjelas hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan industrial, baik mengenai hak dan kewajiban bersifat norma kerja maupun bersifat syarat kerja. Perlu sarana hubungan industrial berupa perjanjian kerja perseorangan atau PKP yang berlaku secara individu dan perjanjian kerja bersama atau PKB yang keberlakuannya secara kolektif. Permasalahan yang diteliti adalah mengenai konfigurasi politik serta syarat sahnya dalam pembuatan PKP dan PKB. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan descriptive analysis. Lalu hasil penelitiannya diperoleh bahwa pembuatan PKP berlaku harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan khususnya proses perumusan PKB harus sesuai dengan konsep negara kesejahteraan atau welfare state dengan karakter produk hukum PKB yang responsif. Lalu ada juga permasalahan yang diteliti dalam jurnal ini meliputi yang pertama adalah bagaimana syarat sahnya perjanjian dalam pembuatan PKP, dan yang kedua adalah apakah perumusan PKB menganut konfigurasi politik demokratis dan karakter hukum responsif. Dari permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan di dalam proses PKP berlaku syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perjanjian kerja yang sah harus memenuhi 4 syarat. Apa saja itu? Yang pertama, perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, suatu hal tertentu yang diperjanjikan. Dan yang keempat adalah suatu sebab yang halal, artinya tidak terlarang atau tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. PKP dibuat saat mulai terjadinya hubungan kerja atau pada saat pengangkatan pekerja atau buruh untuk bekerja di suatu perusahaan. Sehingga dengan demikian sejak awal kedua belah pihak yang terlibat dalam hubungan kerja telah mengetahui secara jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing. Pasal 1320 ayat 1 sampai dengan ayat 4 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian berlaku untuk pembuatan PKP. PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Proses pengrumusan PKB menganut konfigurasi politik demokratis, yaitu proses perumusan membuka kesempatan atau peluang bagi partisipasi baik kepada pengusaha atau pimpinan perusahaan maupun seluruh pekerja atau buruh melalui serikat pekerja atau serikat buruh secara penuh dan ikut aktif menentukan syarat kerja yang akan dituangkan dalam PKB. Karakter produk hukum PKB bersifat responsif. Artinya, produk hukum PKB harus mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan para pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam suatu hubungan industrial, yaitu dalam upaya mewujudkan produktivitas keuntungan perusahaan yang berkorelasi dengan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Lalu pihak yang terlibat secara langsung dalam industrial ini adalah pengusaha atau pimpinan perusahaan dan pekerja buruh. Sedangkan pemerintah sebagai pihak yang tidak berhubungan secara langsung. Tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam suatu hubungan industrial adalah membuat regulasi, melakukan pengawasan, dan melakukan pembinaan kepada para pihak yang terlibat secara langsung dalam suatu hubungan industrial. Cukup sekian dari saya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.